Oke, jadi ini clear 21-nya. Lanjut kita langsung gas ke aplikasi warna dulu. Warna yang ini pink magenta seperti halnya tadi saya jelaskan. Terus kita nanti akan coba pakai clear yang 41-nya. Untuk clear 21-nya trouble nembak. Kalau mailer itu kan jelas operator yang error ya. Kalau mailernya nggak ada. Jadi dengan perbandingan tadi 17 ke 15%, 20 ke 17% itu relatif nggak rawan risiko meler. Tapi ditembakkan masih ruingan banget. Sepertinya main di 15, di 10 berani. Supaya menghindari absorb yang terlalu berlebih. Oke, nembak ini jerukane ya wis kelihatan ideal iki. Kelihatan ideal. Lanjut aja kita ke target yang kedua. Nanti kita bandingkan juga clear 21 sama 41-nya itu bedanya di mana di aplikasi selanjutnya aja ya, supaya videonya nggak terlalu panjang. Baiklah, video ini kelanjutan dari video yang kemarin. Jadi setelah selesai aplikasi clear code 8800 atau clear code 21 dari Goldsmith di pekerjaan panel yang pertama pada motor Scoopy, baru kita lanjut aplikasi clear 6600 atau clear 41-nya dari Goldsmith pada pekerjaan motor Postman ZR. Untuk warna ini mintanya pink magenta. Misalkan teman-teman mau buat warna seperti gini, caranya gampang banget. Cari aja tinta Keritun pink juga bisa, magenta pink magenta juga bisa. Kemudian kita campur mutiara merah bisa, mutiara ungu bisa. Kalau di sini saya pakai mutiaranya mutiara ungu ya. Untuk cat jenis yang saya gunakan cat jenis PU. Jadi kurang lebih jeda setelah aplikasi warna itu 1 jam, karena saya aplikasi tembaknya siang hari, kita bisa mulai aplikasi clear code di atasnya. Untuk clear code yang kedua ini clear code 41, kodenya 6600 ya, dari Goldsmith. Untuk mixing rasio yang saya baca di sini perbandingan tinernya itu antara 30 sampai 50%. Jadi 4:1, tinernya 30, antara 30 sampai 50%. Bentar. Jadi pekerjaannya tadi langsung habis nge-clear aku tembak warna magenta pink purple, tak tambahi sama lembayung ungu. Jadinya seperti apa ya, nanti aja kita lihat. Nanti untuk cara ngopas warnanya saya jelaskan ya sambil aplikasi clear code-nya. 4:1, 4 banding 1. Kita coba main di 30% saja. Saya tetap senang thinner sedikit. Kenapa ya? Supaya resiko untuk keriting lebih kecil, misalkan yang sering menjumpai masalah keriting ketika clear code, dan juga tentunya absorb yang lebih sedikit. 30%. Kalau yang 21-nya kemarin tak coba, teksturnya tembakannya ringan banget. Viskositasnya lumayan encer. Main di bawah 15% kayaknya enak kayaknya loh ya. Kok kemarin tadi maaf, sorry. Ini bekas yang clear 21-nya 8800. Tabungnya nggak aku cuci, langsung aja, yang penting habis isinya. Oke, langsung aja kita tembak. Untuk kondisi medianya seperti gini, jreng-jreng. Nah, warnanya seperti gini. Misalkan teman-teman mau membuat warna seperti gini, sudah sering saya bahas dulu ya, tapi ini yang tak gunakan cat PU. Kan dulu saya sering bahas itu warna seperti gini catnya NC ya. Jadi magenta purple, atau biasanya orang nyebutnya pink magenta, ditambahi dengan lembayungnya lembayung ungu. Aku nggak pakai lembayung merah, lembayungnya lembayung ungu. Jadi seperti gini. Dasarnya kita pakai dasar warna silver seperti halnya di video tadi. Warna silver. Nah, ini untuk apa itu namanya? Sayap dalam. Sayap luar.
seperti gini. Oke, langsung aja kita aplikasikan clear coat-nya. Baiklah, di sini akan saya ajari cara menghitung manual. Misalkan teman-teman yang pemula nggak punya gelas takar ya, misalkan kita pakainya gelas biasa aja, gelas bekas es atau apa misalkan. Di sini kan tertera di Goldschmidt 6600-nya ini kan clear pas satunya perbandingannya adalah 4 clear, 1 pengering dan 30 sampai dengan 50% tinernya ya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita coba aja misalkan tinernya kita misalkan pakai 50%, berarti kan 4 clear 1 pengering, anggap aja di clearnya ini anggaplah 200 ml lah. Kita bulatkan dulu 200 ml, kemudian hardinernya ini 50 ml, kan ketemunya 250 ml ya. 250 ini misalkan kita kalikan 50%, ketemunya 125 ml. 125 mili ini, jadi kalau misalkan kita hitung pakai satuan mili, 200 mili clear, 50 hardener, 125 mili thinner. Misalkan satuan ini kita ubah menjadi satuan gelas, berarti 4:1:2,5 gelas gitu ya. Cara menghitung sederhana seperti itu. Berikutnya, misalkan kita mau pakai thinner 30%, misalkan teman-teman pakai gelas takar biasa, nggak punya gelas ukur. Caranya seperti halnya di cara yang pertama tadi. Jadi anggap aja 200 ml clear coat, 50 ml hardener, jika ditambahkan ketemunya 250 ml antara keduanya ya. Dari 250 ml itu kita kalikan 30% thinner, jadi ketemunya 75 ml. Misalkan kita kembalikan ke satuan gelas, ketemunya 4 clear, 1 hardener, 1,5 thinnernya. Sederhana seperti itu. Jadi untuk thinnernya untuk 6600 ini antara 1,5 sampai 2,5 ini ambang batas aman. Misalkan teman-teman sepertiganya berat di thinner 1,5 misalkan, kita coba mixing ratio 1,5 thinner, terus kemudian ditembak itu agak berat, teman-teman bisa memakai perbandingan 4:1:2, itu juga dicoba lagi. Misalkan masih berat, berarti ambang batas maksimalnya 50%, berarti 4:1:2,5. Itu ambang cara mainnya seperti gitu kan. Ada spregan yang kadang-kadang ketemu dengan cairan dengan viskositas yang kental, dia berat untuk ditembak meskipun setelannya sudah kita buka semua, atau mungkin karena nozzle terlalu kecil. Tapi kalau ditembak di angka 1,5% itu masih ringan yo. Kalau aku sendiri yo berani tak kurangi. Ini hanya ambang batas main aman saja ya untuk petunjuk pemakaian ini. Jadi kembali lagi ke spek-spekan yang teman-teman gunakan. Kalau encer ya tentunya memang harus lapisannya harus bertahap, terus agak berulang-ulang ya. Misalkan bisa 3 lapis atau 4 lapis, tapi yo tetap bernapas, maksudnya dikasih jeda atau flash off. Tapi kalau mainnya agak kental, 2 kali lapis gitu aja, di perbandingan misalkan 4:1:2 4:1:2 atau 4:1:1 itu di 2 layer tak tembak, masih sudah kelihatan basah clearnya, maksudnya sudah kelihatan tebal. Tapi untuk absorbnya ya nanti kita lihat bareng-bareng. Untuk aplikasi media yang kedua ini masih seperti halnya di media yang pertama ya, saya tetap pakai mode barbar one visit aplikasi. Jadi 2 kali layer tembak langsung selesai. Jadi kalau sudah cara seperti gini ini aman, berarti mau pakai flash up lebih aman. Kalau aku kan pengennya cepat selesai pekerjaan, terus sekalian nguji clear coatnya. Clear coatnya jajak main barbar, mau nggak barbar kaki 5. Kan kaki 5 itu biasanya kendalanya ya hujan dan lain sebagainya kan. Kalau kita flash up terlalu lama-lama ya resikonya tentunya kotor atau mungkin cuaca yang berubah, itu akan lebih besar. Oke, alhamdulillah akhirnya selesai. Sebentar sambil beres-beres ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Untuk drop clear coatnya nggak bisa dilihat malam ini, baik yang 41 maupun yang 21 ya. Jadi esok pagi aja kita cek hasilnya seperti apa, absorb resapan clear coatnya. Oke, ini besok pagi kita lihat lagi. Capek, aduh, sehari dapat 2 unit motor, lumayan lah. Oke, dan hasilnya seperti gini keesokan paginya ya.
Ini clear yang 41-nya. Clear yang mana? Oh ini. Clear code MS 6600, hasilnya seperti gini. Nah, ini udah kering tapi berdebunya apa ya, karena di sini musimnya musim kemarau, enggak, tapi kelihatan ya. Kalau kita ngomongin solid sama yang tipe 21-nya ya jelas beda. Ini tipe 21-nya. Terus untuk yang meleleh itu bening atau berbuih, nah saya belum bisa ngamati. Kenapa? Karena nggak ada pekerjaan yang meleleh di sini. Jadi tembak mode barber dia aman-aman saja. Seperti gini clear coat-nya. Apa itu namanya? Ngaca. Wet look-nya ya lumayan dapat. Solidnya lumayan dapat. Kalau ngomongin sama yang 41 yo sedikit beda. Oh, yang 41-nya ada yang leleh ini, bagian ini. Lain ini lain. Aman. Oh ya. Tapi lelehnya nggak parah. Kan ini nembaknya kemarin tak gantung ya. Nah ini. Jadi di pojok sini. Lelehnya nggak parah, jadi nggak bisa ngamati bening atau cerahnya ketika berbuih atau enggak ketika lelehannya parah. Ini nggak ada yang leleh. Oke, clearnya yang tipe apa ini satunya ini 8800 Goldsmith, ternyata ditembak dengan mode one piece aplikasi thinner 15-20% aman. Yes, bisa untuk kerja ini. Harganya juga relatif murah. Oke, saya pasangi misalkan nanti bisa sampai dengan terpasang, saya video. Dan ini kondisinya ketika median sudah terpasang pada motornya, tapi belum saya poles ya. Polesannya pada badia yang terdapat kotor-kotor kecil itu kan wajar. Terus setelah yang saya rasakan dari clear ini, ternyata 1 kali 24 jam itu sudah bisa dipoles. Untuk polesannya memang agak lumayan keras. Tapi misalkan teman-teman bawahnya pakai cat NC, jangan mengharap bisa clear coatnya keras ideal. Jangan, tentunya akan butuh waktu yang lebih lama lagi. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Oh ya, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Misalkan teman-teman minat beli clear ini online, aku juga dapatnya online. Oke, see you.